siang Bu Ana, apa kabar? Selamat siang, Bu Septi. Kabar saya agak galau nih, Bu Septi. Aduh, galau kenapa Bu Ana? Ada yang bisa di-sharing supaya tetap senyuman Bu Ana tetap terlihat indah dipandang mata. Boleh Butuh teman sharing-sharing Bu cerita. Ana? Kira-kira ada apa ini Bu Ana? Ya, Bu Septi. Jadi, em, Tujuh. memang saya lagi mengalami kegalauan sih, Bu Septi. Karena kan memang kondisinya saya mengajar di kelas baru ya, Bu Septi. Jadi penyesuaian lagi sama karakter anak-anak, sama karakter orang tua, sama karakter yang baru, sama karakter-karakter yang baru lah gitu Bu Septi. Jadi masalah saya itu ya sebenarnya kalau masalah anak-anak kan memang eh, gimana ya, kurang lebih sama lah seperti masalah-masalah yang lalu. Pasti ada aja anak yang kurang bisa, ada aja anak yang butuh effort buat kita ngajarin gitu. Tapi yang saya jadi masalah itu adalah menghadapi orang tua yang justru eh, terlalu di luar batas ya. Memang sih ada hal yang positif, positif, tapi saya merasa bahwa orang tua ini kok terlalu keluar batas gitu. Dia selalu membahas hal-hal yang di luar narahnya dia, begitu Bu Septi. Oh, jadi Bu Ana ini sedang merasa galau karena kondisi di kelas Bu Ana yang berkaitan dengan korlas ya Bu Ana. Betul Bu Septi. Baik, baik. Orang tua ini Eh, termasuk korlas di kelas saya. apakah korlas ini Bu Ana yang memilih atau seperti apa? Apa memang sudah ada dari kelas sebelumnya? Di Korlas kelas ini 5 memang sudah ada Bu dari Septi di sebelum. kelas sebelumnya Oh, gitu. Jadi saat kelas 6 saya tidak memilih lagi korlas yang baru karena saya pikir sudah ada ya Bu di kelas 6 Ana. ini kan hanya. Iya betul Bu Septi. Jadi kan di kelas 6 ini hanya sebentar ya Bu Septi. Jadi saya pikir udahlah tanggung gitu 1 tahun lagi. Mereka juga Iya ya. Korlas juga nggak terlalu banyak ikut ini kok nggak terlalu sering saya libatkan gitu. Oh, iya ya, baik. Jadi tujuan Bu Ana sharing di sini hari ini adalah untuk menemukan solusi dari kegalauan Bu Ana berkaitan dengan korlas ya Bu Ana. Betul Bu Septi. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu nih Bu Ana, kegalauan Bu Ana atau rasa yang sekarang Bu Ana rasakan itu ada di skala berapa Bu Ana? Kegalauan saya sekarang di angka mungkin di angka 4 atau 5 lah Bu Septi. Kayak masih bingung ya Bu Ana ya menghadapi korlas yang baru. Seperti itu ya Bu Ana. Betul Bu Septi. Jadi saya karena memang masih ini masuk ke minggu kedua ya Bu Septi. Jadi saya tuh masih meraba-raba Ya. gini gitu. Apakah saya perlu melibatkan korlas ini atau saya meminimalisir urusannya dengan mereka. Kalau boleh tahu Bu Ana, hal-hal apa yang Bu Ana rasakan sampai Bu Ana seperti jadi kebawa apa ya Bu Ana, vibes-nya jadi galau seperti ini Bu. Apakah ada hal yang membuat Bu Ana merasa tidak nyaman atau seperti apa? Tidak nyaman pasti Bu Septi. Jadi memang pada saat itu di minggu lalu ya Bu Septi ya. Di minggu lalu itu saya selesai ngajar, masih di dalam kelas. Tiba-tiba orang tua ini datang masuk ke dalam kelas tanpa mengetuk pintu, tanpa bilang permisi. Mungkin bilang permisi, cuma saya nggak dengar gitu karena saking repotnya dengan anak-anak. Tiba-tiba langsung bilang gini, "Bu Ana, saya mau ngobrol." Gitu. Menurut saya untuk seorang seorang orang tua yang harusnya menghadapi guru, harusnya kan tidak seperti itu sikapnya. Oke, saya coba tenang, saya coba melakukan teknik stop ya Bu ya. Iya, ya, Saya sudah kita coba pelajari ya Bu diam, Ana. ya saya saya diam sebentar, saya bilang, "Iya Bu, ada apa? Ntar nanti dulu aja deh," kata dia gitu. Tunggu anak-anak pulang. Kalau anak-anak pulang kan lumayan lama ya Bu Septi ya gitu. Ya udah saya akhirnya ya Iya, udah iya. Bu kita ngobrol di kantin di sorry di kantor aja saya bilang gitu. Akhirnya kita ke kantor.
saya coba mempersilahkan orang tua tersebut untuk berbicara gitu, untuk memulai topik apa sih yang mau dia bicarakan. Nah, di situ dipancing sedikit, saya bilang gini, ada apa ya Bu gitu. Karena memang saya nggak tidak ada bahan untuk sebelumnya saya pun tidak punya rencana untuk ketemu sama Korlas ini gitu. Nah, tiba-tiba lagi nih, Ibu, eh, Ibu yang penting tahu ya kelas kita beda dari tahun lalu gitu. Jangan samain ya Bu sama tahun lalu. Si itu kata dia gitu kan. Oh iya, gini ya Bu, saya bilang, saya tidak pernah menyamaratakan kondisi kelas atau seseorang gitu. Karena saya harus cari tahu sendiri, saya harus merasakan sendiri anak-anak ini seperti apa, orang tuanya ini seperti apa. Lalu orang tua itu langsung cerita di kelas 6A itu anak-anak yang kurang ini. Orang tua yang sirik begini gini 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 Bu. Nanti Ibu jangan kaget berbuat segala macam. Terus dia bilang, "Eh, Ibu kalau ada tugas jangan kerja kelompok ya, kerja sendiri-sendiri aja." Dalam hati saya, loh kan saya gurunya di kelas gitu kan Ibu ya. Dari situ saya mulai, oh saya nggak nyaman nih, saya nggak suka ngobrol sama orang tua ini gitu. Dalam nggak suka artinya bukan dalam arti yang bagaimana gimana ya Bu ya. Memang saya nggak suka terlalu lancang ya kalau kita bilang terlalu lancang gitu omongannya. Seperti itu Bu Septi, itulah kenapa saya ngerasa kok saya nggak nyaman ngobrol sama orang tua ini begitu Bu. Makanya itu yang buat saya galau, harus memutar otak nyari ide bagaimana cara menghadapi orang orang tua yang seperti ini gitu. Dan untungnya sih Bu cuma satu aja yang baru saya tahunya, cuma satu aja gitu. Iya, Jangan iya. banyak-banyak karena nanti saya tambah bingung. Satu aja udah bikin galau ya, Bu. Jadi, kalau bisa saya tarik kesimpulan, si ibu ini, ibu Korlas ini, tanpa ibu minta, dia sudah menjelaskan, merepet gitu ya, kalau kata orang Jawa tuh, udah menjelaskan banyak hal, padahal ibu nggak minta ya sebelumnya. Oh, begitu, Bu. Nah, Betul Bu Septi, betul. kalau menurut Bu Ana, hal apa yang bisa Bu Ana ambil langkah setelah mendapatkan ibu Korlas yang seperti ini ya, untuk mencari solusi dari yang Bu Ana rasakan nih. Bagaimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Saya tidak lama setelah saya ngobrol dengan orang tua tersebut, pertama kali yang saya lakukan adalah saya diskusi dengan guru yang memegang kelas ini sebelumnya, Bu. Guru kelas sebelumnya. Jadi saya tanya, eh, saya bukan bertanya untuk mencari apa ya, pembelaan gitu nggak, Bu ya. Cuman saya mau cari tahu apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Karena kan pasti yang sebelumnya udah lebih tahu ya. Saya tanya, kalau mamanya ini, Korlas ini tuh seperti apa sih orangnya gitu. Terus akhirnya guru tersebut namanya Bu Syifa cerita, oh orang tua ini memang seperti ini Bu Ana gitu. Kadang dia memang di luar jangkauan gitu. Sampai saya harus bilang stop 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 gitu. Udah kita fokus ke kelas kita aja. Sampai saya harus berhenti di obrolannya dia gitu supaya dia tidak terlalu jauh ngomongnya. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah cari referensi, cari pendapat pada guru sebelumnya Bu Septi. Oh, seperti itu. Setelah mendapatkan informasi dari guru sebelumnya, adakah hal yang sudah Ibu rancang untuk bisa ya Ibu lakukan terhadap Ibu Korlas ini? Soalnya sepertinya saya mendengar Ibu ini tuh aktif, aktif dalam tanda kutip ya Bu ya. Banyak hal yang dia lakukan sehingga kita kadang suka merasa oh ini sebenarnya bukan ranah ibu ya. Nah, mungkin Bu Ana ada hal yang bisa ibu rencanakan untuk kedepannya terhadap ibu Korlas ini? Setelah saya diskusi sih Bu dengan Bu Syifa ini, saya berpikir untuk langkah pertama yang saya lakukan plan A saya itu adalah oke, saya tidak akan terlalu banyak berurusan dengan Korlas tersebut.
Kalaupun memang harus berurusan dengan korlas tersebut, kan ada 3 Bu korlasnya. Jadi saya mungkin meminta yang lain selain selain ibu ini gitu, supaya saya nggak terlalu banyak interaksi dengan beliau. Itu sih yang plan A yang saya susun gitu Bu ya, Oh, yang saya rencanain. baik. Tapi kalau misalnya, oh plan A tetap dia mau dia yang aktif, plan B-nya adalah ya saya mengurangi Korlas untuk terlibat aktif di kelas gitu Bu. Kalau bisa ya orang tuanya langsung aja gitu yang ambil tindakan gitu Bu rencananya sih. Oh, jadi mengurangi interaksi terhadap ibu korlas tersebut. Kalau boleh tahu Bu, korlasnya ada berapa ya Bu di kelas Ibu? Bu Ana? Ada 3 Bu, ada 3 dan Oh, itu memang tiga. circle-nya dia. Dan Oh, sir. untungnya circle-nya itu di circle-nya dia itu tidak seperti beliau Bu yang merepet aja kalau ngomong Oh, gitu. jadi ada tiga, hanya satu yang seperti itu ya Bu. Duanya lagi, alhamdulillah tidak merepet seperti itu ya Bu Ana Lumayan ya. kalem lah, iya lumayan Oh, kalem. Iya betul alhamdulillah Bu. ya. Berarti mungkin Bu Ana bisa lebih fokus terhadap ibu ini atau berinteraksinya terhadap kedua korlas yang lebih itu yang lebih ya lebih sopan ya kalau bisa dibilang. Karena yang satu Iya ini selalu betul. melangkahi ranahnya ya Bu Ana ya. Betul Bu Septi itulah yang saya hadapi Bu Septi. Kalau boleh tahu Bu Ana, setelah Ibu berbicara dengan Ibu Syifa, lalu Ibu punya apa ada rencana untuk supaya tetap kita dalam kondisi yang baik-baik saja ya, karena kan apa ya Bu, tambah tantangan dari anak saja sudah berat ya menurut saya ya, apalagi ditambah dengan kita harus berinteraksi dengan orang tua yang sebenarnya bukan tidak perlu ada misalkan seperti itu. Nah, butuh berapa lama ibu untuk bisa membuat rencana itu berhasil, Bu Ana? Butuh berapa lama, Bu Ana? Eh, mungkin sekitar 3 bulan ya Bu ya. Atau ya paling maksimal lah 3-4 bulan lah Bu. Tiga empat Karena saya bulan. juga nggak mau lama-lama Bu supaya kan karena kan kelas 6 juga mau ujian Ya, praktik, mau segala kita macam. fokus ke Jadi situ ya ya, Bu kalau Ana. bisa, ya kalau bisa semuanya sudah sama-sama enak, sama-sama nyaman untuk jalanin kegiatan-kegiatan di kelas 6. Nah, tindak lanjut Bu Ana setelah ini eh, terhadap para korlas itu bagaimana tindak lanjutnya? Kita gunakan Eh, beliau ini dalam kegiatan apa, Bu? ya mungkin karena orang tua ini aktif ya. Jadi saya mungkin akan memanfaatkan dalam arti memanfaatkan untuk Ya, hal-hal kebutuhan di kelas ya Bu ya. yang baik. Iya, betul, Seperti ya betul. buat pojok baca gitu kan kan dia aktif tuh gitu. Jadi memang Oh, tersalurkan gitu. pada tempatnya gitu lah Bu. Tersalurkan Oke, potensi orang tua tersebut pada tempatnya. Jadi memang nggak di luar jangkauannya dia. Begitu sih Bu ya, kayaknya paling enak. oh ya, jadi Ibu akan memberikan tanggung jawab berkaitan dengan menghias kelas, membuat pojok baca terhadap korlas tersebut ya Bu Ana. Lalu Bu Ana nanti kalau Benar, Bu. misalnya sudah selesai membuat pojok baca atau Ibu sudah berinteraksi dengan para korlas lagi, ceritain lagi ya Bu Ana ya kelanjutannya bagaimana, soalnya memang kalau boleh sharing sedikit ya Bu Ana, jadi kemarin pun saya seperti itu Bu Ana, berkaitan dengan eh, kelas yang sebenarnya sih anak-anaknya baik-baik ya, bukan arti baik, tapi yang tidak akur tuh orang tuanya Bu Ana, itu yang saya rasakan. Menurut Bu Ana nih, saya waktu itu kan apa ya, melakukan pertemuan dengan menghadirkan ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Menurut Bu Ana itu hal yang bisa dilakukan nggak di kasus Bu Ana ini? Kalau sampai ke kepala sekolah mungkin terlalu jauh ya Bu ya. Karena Ya. saya itu berpikiran bahwa selama masih saya bisa atasin, saya atasin dulu. Tapi kalau memang sudah susah untuk diselesaikan, baru saya bawa ke ranah kepala sekolah gitu ya Bu.
Wah, iya baik Bu Ana. Mudah-mudahan eh, eh, para Korlas ini bisa bekerja sama dengan Bu Ana untuk 1 tahun ke depan ya Bu Ana, karena kan memang sebentar lagi materi aja bisa habis di Desember ya Bu Ana, karena di Januari kita sudah fokus ke ujian-ujian. Mudah-mudahan apa yang Bu Betul Ana Bu Septi. rencanakan itu bisa berjalan lancar ya Bu Ana. Amin, amin. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih atas bimbingannya. Sudah mau Sama-sama kita mendengarkan belajar. keluh kesah. Soalnya memang tidak hanya anak tapi juga orang tua ya. Kita berkenalan lagi dengan keluarga baru, juga dengan orang tua baru juga ya Bu Ana. Iya Bu Sama-sama Septi memang harus penyesuaian lagi ya dari awal lagi gitu. main lagi, belajar lagi dari awal. Mudah-mudahan bisa ini ya Bu, menemukan apa akur-akur aja gitu sampai selesai nanti di akhir pembelajaran di tahun Amin, amin, depan ya amin Bu Bu. Septi. Terima kasih. Semangat untuk kita para guru kelas 6 ya Bu. Ya Bu, Bu Ana. terima kasih ya Bu Septi atas waktunya. Terima kasih Terima kasih kembali sudah Bu Ana. mendengarkan curhatan Nanti saya. ya, nanti sharing-sharing lagi ya Bu Ana. Siap, siap Bu Septi. Oke, baik. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Septi.